pada tahun 1992 pernah mempopulerkan 5 bahasa kasih atau bahasa Sundanya love language. Setiap orang memiliki love language yang masing-masing. Artinya, cara setiap orang mengungkapkan rasa cintanya kepada orang lain dan juga perlakuan yang kita harapkan dari orang lain. Ada yang dominan mengungkapkannya dengan word affirmation, misalnya suka memuji, suka dipuji, suka manggil sayang, manggil hani, bubuk, bebek, bobok. Ada orang yang butuh waktu untuk dekat-dekat dengan orang lain, punya waktu khusus, jalan bareng, TikTok bareng. Kalau berdua atau berbanyak harus ngobrol, nggak boleh main HP. Kalau mau melakukan di restoran harus ngobrol, jangan main HP. Ada orang yang seperti itu. Ada itu namanya love quality time. Bahasa kasihnya waktu yang berkualitas. Ada juga orang yang memaknai pemberian atau memberi hadiah adalah sebagai bentuk cinta. Ini skincare masih duit lah, biasanya orang jenis ini akan suka menyimpan barang-barang dari orang-orang yang mereka sayangi. Dikasihnya dulu waktu semasa pacaran, tapi barangnya masih ada, bahkan sampai orang ini mati pun barang itu masih disimpan karena sangat berharga. Lalu ada orang yang lebih suka menunjukkan cintanya melalui hal-hal yang sifatnya membantu atau melayani. Dia akan mementingkan orang-orang yang dia sayangi terlebih dahulu. Yang terakhir, ada juga orang yang suka dengan sentuhan. Ada yang suka disentuh. Boleh saya menyentuh siapa? Suka kepala yang usap-usap. Kalau bahasa anak muda sekarang di pat-pat pepet ya bahasanya. Suka dicium sana sini, tiba-tiba belum dari belakang. Mungkin istrinya lagi masak, suaminya datang dari belakang dulu. Saya kira ada yang seperti itu. Banyak love language. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Yesus membungkuk, merendahkan dirinya di hadapan para murid. Ia bukan sedang menunjukkan hanya kerendahan hati sebagai simbol. Ia sedang mencuci rasa malu, mencuci rasa kotor dan rasa tidak layak yang ada di dalam hati para murid. Yesus tahu betul siapa dari mereka dan mengenal hati mereka satu persatu. Petrus ketua geng yang sebentar lagi menyangkal Yudas sang ekonom yang akan mengkhianati dan menjual Yesus, dan para murid yang lain yang nantinya akan bersembunyi dan kabur. Namun Yesus tetap membasuh kaki mereka satu persatu. Bahkan kaki orang yang akan lari, orang yang akan mengkhianatinya, orang yang akan menyangkalnya. Ini adalah cinta yang tidak pilih-pilih, karena Yesus tahu dan mengenali sampai ke dasar hati dan tetap memilih untuk mencintainya. Lalu dalam perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia tidak hanya memberi roti, tapi juga memberikan dirinya sendiri. Ia tidak menunda, meski tahu akan menderita. Yesus melukis kenangan yang amat indah bersama para murid yang dicintai di malam terakhir mereka bersama-sama. Luar biasa, love language-nya Yesus itu komplit, semua ada. Seperti anak domba dalam bacaan pertama yang darahnya menjadi tanda keselamatan di ambang pintu, Yesus menjadi domba Paskah yang baru, disembelih, dikurbankan agar kita hidup. Tubuhnya dipecahkan bukan agar kita kasihan kepada Yesus, tapi agar kita dipersatukan kembali di dalam kasih. Ini jugalah yang kita kenalkan saat ini dalam Ekaristi, yang bukan hanya mengenang masa lalu, sekaligus juga menghadirkan sang kasih sejati, sekarang dan saat ini. Maka ketika kita menyambut komuni,
kita akan merasa lelah, maka Ia memberikan kepada kita Ekaristi sebagai super sistem agar kita selalu memiliki harapan dan cinta untuk berjuang. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus telah memberikan kita semua bahasa cinta, love language yang luar biasa yang kita inginkan. Tidak setengah-setengah, Ia memberikan semuanya sehabis-habisnya di tengah dunia yang memaksa kita untuk mencintai dengan syarat. Maka saudari dan saudara yang terkasih, kami seperti ini bukan hanya sekedar liturgi. Ini adalah undangan untuk hidup dengan cinta yang berasal dari Yesus. Bukan cinta yang menuntut dibalas, namun cinta yang memberi walau dibalas dengan luka. Maka hari ini, kalau hatimu pernah patah karena cinta manusia, kalau kamu pernah merasa tidak cukup layak untuk dicintai, kalau kamu pernah melayani dan hanya dibalas dengan cuek, belajarlah dari cintanya Tuhan kepada kita. Ia sudah mencintai kita sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita masing-masing. Maka mari dalam permenungan kita tetap berjaga-jaga sembari bertanya, sudahkah kita belajar bersyukur, atau kita lebih banyak menuntut dan mengeluh? Sudahkah kita memberikan waktu untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa kita, atau jangan-jangan kita masih terjebak dalam rasa lelah, marah di tengah kesibukan dunia? Biasanya kalau Trihari Suci itu gereja dimanapun akan penuh. Sekarang juga penuh. Kemana orang-orang ini kalau mau penuh? Biasa. Hanya muncul malam-malam dan malam sebulan. Setelah Trihari Suci selesai, maka selesai. Maka mari kita bertanya, sudahkah kita sungguh-sungguh memberikan waktu quality time bersama dengan Tuhan? Sudahkah